bahwasanya katanya di Indonesia sebentar lagi akan kita krisis energi, buat kurang. Tapi sudah menjadi rahasia umum bahwasanya pencurian listrik yang dilakukan oleh para industri konglomerat itu terus berlangsung. Dan sampai dengan hari ini saya belum pernah melihat adanya perusahaan yang ditangkap dan diumumkan di muka publik bahwa dia adalah pencuri listrik, memakan uang rakyat. Saya kira saya belum melihat PLN melakukan sungguh-sungguh dalam penanganan pencurian listrik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar khususnya. Saya nggak tahu ada solusi apa. Pertanyaan saya kedua, ini menyangkut kasus Sutet. Nah, kasus Sutet ini memang tidak terkait langsung dengan Pemda Cirebon. Cuma kebetulan Pemda Cirebon, rakyat masyarakat di Kabupaten Cirebon yang sekarang terkena dengan kasus Sutet itu. Nah, saya pengen tahu sebenarnya seperti apa sih kasus Sutet itu? Apakah ada permainan gitu? Dari yang ditentukan 4, sekian M, katanya sekarang hanya bisa cair 1,5 M. Saya nggak tahu itu ada permainan apa antara PLN dengan pihak yang kasus Sutet itu. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, ini berkaitan dengan pemasangan balu. Kebetulan waktu kami mau membuka rental komputer, kami mengajukan pemasangan listrik baru. Itu di loket, itu kami belum bayar, tapi kita sudah sedang bertanya, itu katanya biayanya 900, sekian. Saya lupa, tapi hampir 1 juta. Tapi tetangga saya yang dia itu adalah pengesut di PLN itu berani 350. Saya nggak ngerti di loket resminya 900 sekian, tapi di pengesut PLN kontraktor itu cuma 750 gitu. Lalu siapa yang benar gitu? Apakah pengesut atau loket resmi PLN? Katanya kita harus resmi-resmian, tapi kok malah lebih mahal gitu. Nah, tolong dijelaskan kenapa itu jadi lebih mahal? Apakah karena harus membayar karyawatinya yang cantik-cantik atau bagaimana, saya juga nggak tahu gitu. Itu aja, terima kasih. Bagi pihak PLN kekurangan kelebihannya, kalau seandainya dampak mudarat dalam bahasa Islamnya itu lebih banyak, saya kira energi di sini dapat dihapuskan saja, kita kembali ke zaman batu. Nah, kenapa? Karena di sini kan sedang berbicara tentang masalah hemat energi. Jadi saya pertimbangnya antara untung dengan rugi ke sana. Nah, yang kedua tentang pemberantasan narkoba. Itu pun sama. Di satu sisi saya lebih melihat unsur daerah terutama Pemda, adanya pabrik-pabrik yang mungkin secara tidak langsung dilegalkan oleh pihak Pemda dengan SK ataupun apa, itu secara otomatis bahkan setelah pengamatan yang diamati di Indonesia, income yang paling besar mungkin dan cukup besar itu dari hal-hal yang seperti itu, kayak pabrik minuman keras, kemudian pabrik yang lainnya. Nah, kita di sini berbicara panjang lebar tentang pemberantasan minuman keras, narkotik, itu saya kira hanya omong kosong belaka. Kalau seandainya SK tetap ada seperti itu, makanya butuhkan penekanan secara mendalam. Jangan sampai unsur-unsur penegak hukum ataupun unsur-unsur yang ada di lembaga Pemda itu sebagai mafia oleh masyarakat seperti itu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak itu sudah terbebas dari narkoba atau belum? Narkoba dalam artian konkret. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi bahwa saya mendengar adanya apa ya, PJU bahwa dikatakan dan nantinya PJU itu digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Tapi setahu saya, di daerah saya sendiri Pak, PJU atau penerangan jalan umum itu baru terrealisasikan 2 tahun setelah kami mohon kepada
pihak yang terkait bahwa daerah kami membutuhkan pencerahan jalan umum. Ya, terima kasih, itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepolisian Jawa Barat melakukan program jalan benar yang akan dilakukan gerakan ke tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kecamatan untuk melakukan penyuluhan. Kami sepakat dengan aparat hukum apabila terjadi kasus mengenai pengguna narkoba dihukum dengan hukuman yang berat. Karena disambung pertanyaan yang lain, belum semua aparat Pemda dilakukan penyelidikan. Saya selaku ketua BNK yang pertama kali tes urin untuk pengasihan. Serius. Lihatlah ini konteks keseluruhan pembangunan Indonesia. Kalau Aceh pernah, bom Bali, adanya bom kemarin di Mariot, kota Mariot. Dulu demo tiap hari, yang rugi siapa? Masyarakat kita banyak yang nganggur, pegawai kita banyak yang berhenti pekerjaannya. Karena apa? Karena investor yang paling utama adalah keamanan perusahaannya, keamanan dirinya. Saya sedih tiap tahun oleh bupati selalu mewakili wisuda STEM, wisuda UMC, wisuda Swagati, masing-masing perguruan tinggi 300 orang kali 5 perguruan tinggi misalnya 1.500, berarti pengangguran bertambah setiap tahun. Mari bersama-sama jaga, ciptakan iklim yang kondusif baik bertahan. Karena apa? Dana alokasi untuk kita terbatas. Sedangkan yang mesti dipacu, bagaimana pendidikan itu meningkat, bagaimana sumber daya manusianya punya kemampuan, bagaimana kesehatan masyarakat lebih baik, bagaimana ekonomi rakyat itu baik, baru infrastruktur. PJO ini merupakan bagian dari infrastruktur yang kita lakukan secara perbatasan. Akan kita usulkan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat akan dipasang lampu-lampu yang baik di sekitar perbatasan. Tentang Sutet, memang saya tidak mengikuti secara pasti, tetapi telah ada langkah-langkah di mana masyarakat sudah mendatangi DPRD dan DPRD sudah ke PLN Jawa Barat, telah dicarikan jalan keluar. Walaupun masalah hukumnya belum selesai, tapi PLN sudah memberikan dana talangan walaupun belum signifikan. Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih. Nanti kita pada termin kedua jika ada yang belum tuntas. Terima kasih. Untuk sementara kita beri peluang dulu ke Pak Kosasi untuk memberikan beberapa informasi tambahan dari apa yang kita sampaikan. Mantap. Terima kasih Pak Moderator. Saya ingin menanggapi beberapa pertanyaan dan juga mungkin saya juga ingin mengoreksi pendapat-pendapat yang dibahas. Pertama, saya ingin menanggapi dari pertanyaan penanya pertama, kalau nggak salah Pak Karena mengenai langkah-langkah konkret tentang konservasi energi, hemat energi. Jadi memang ini gerakan hemat energi ini sudah menjadi komitmen khususnya kami Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk secara sungguh-sungguh untuk diterapkan. Dan ini seperti tadi pesan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa memang
kita harus lebih meningkatkan lagi gerakan hemat ini karena memang kondisinya memang harus demikian. Kemudian mengenai contoh memang saya setuju bahwa kehidupan bangsa kita ini kan sifatnya banyak tempatan realistis, di mana contoh-contoh yang konkret lah yang bisa dilaksanakan. Jadi jangan misalnya pejabatnya ngomong, mari kita hemat energi, mari kita gunakan listrik secara efisien dan sebagainya, tapi pemakaian yang di sendirinya masih boros, kita juga tidak mendidik. Akibatnya istilah omong doang. Nah untuk itu memang kami juga ada instruksi presiden, instruksi untuk konsultasi semua gedung pemerintahan khususnya di Jakarta itu harus menerapkan prinsip-prinsip penggunaan listrik yang hemat, sehingga tiap tahun kita monitor, tiap bulan kita analisis datanya sampai sejauh mana penurunan pemakaian listriknya, sehingga kita bisa lihat instansi mana saja yang masih melakukan pemakaian listrik yang boros. Itu satunya. Kemudian mengenai pentarifan ke kaum miskin, kita pemerintah sudah jelas kita membela kaum duafa kita kita prioritaskan. Karena itu dalam penyusunan tarif listrik itu tarifnya kita bisa pisahkan antara tarif yang memang orang kaya dengan orang miskin memang dibedakan, dan juga setelah dibedakan itu kaum duafa juga dikasih subsidi subsidi oleh pemerintah. Untuk tahun 2002 yang lalu subsidinya cukup besar, 4,1 triliun. Itu subsidi itu digunakan untuk membantu masyarakat kaum duafa yang pelanggan R1 450 volt dan 500 ke bawah. Kita kasih subsidi. Kemudian juga tindakan nyata bagaimana menghemat energi tadi dijelaskan oleh Pak Endo, bahwa ada program yang memberi juga subsidi kepada pelanggan untuk membeli lampu, di mana setiap membeli lampu diberikan diskon. Ini ada ya, dikasihkan diskon sebesar ini, nanti mungkin Pak Endo bisa menambah. Jadi memang sekali lagi bahwa masalah hemat energi itu sudah menjadi komitmen kami, berusaha kita laksanakan. Itu mungkin harapan kepada karena. Kemudian mengenai pertanyaan dari saudara Arvin mengenai korelasi topik seminar. Memang saya juga waktu dihubungi oleh panitia, saya bertanya juga, ini apa korelasinya antara narkoba, hemat energi dan bebas polusi? Jadi memang kalau kita ini tidak ada korelasinya. Tapi setelah saya tanya ke panitianya, memang ada titipan. Jadi titipan dari polisi. Waktu mungkin saya ceritanya, panitia itu pada saat mengajukan izin ke Polri, itu ditanya apa sebenarnya, dan dari pihak polisi sendiri menginginkan kita menitipkan pesan agar ditambahkan masalah bebas narkoba, pemberantasan narkoba, karena menurut Polri ini udah masalah narkobanya udah masalah yang sangat kritis itu segera ditangani. Karena itu pihak Polri minta bantuan mahasiswa mahasiswa itu untuk kalian mensosialisasikan bebas narkoba ini. Kemudian mengenai dari Alibin juga mengenai masalah pencuri listrik ditangkap. Ini masalahnya mungkin hanya tidak diekspos saja, tidak diekspos di koran. Kalau boleh saya sebutkan, banyak sebetulnya ya, banyak sekali. Bahkan karyawan PLN sendiri sudah banyak yang ditindak sebenarnya. Karena kan kalau misalnya penjualan listrik dan sebagainya itu mungkin banyak sekali hubungan dengan kerjasama dengan PLN. Nah untuk itu direksi PLN pusat sudah secara tegas, apabila memang terbukti nyata-nyata karyawan untuk melakukan kolusi dengan pengusaha untuk melaksanakan penjualan listrik ditindak. Ini bukti saya mungkin saya sampaikan
sudah dengar bahwa kasus Surabaya, kasus Tangerang itu udah ditindak dengan tegas. Jadi memang tidak main-main ini. Cuma mungkin dalam kadang-kadang orangnya itu kalau berita koran kan, kalau berita yang baik itu kan tidak pernah ditampilkan. Tapi kalau itu berita yang jelek-jelek bisa langsung tampilkan karena nilai jualnya kan lebih tinggi. Biasanya kan kalau berita baik itu bukan berita, tapi kalau ada jayanya nilai itu baru berita. Jadi mungkin bahwa pencuri listrik tidak ditindak itu memang tidak sepenuhnya benar. Mengenai masalah sutet ini nanti mungkin dari PLN akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian saya menarik sekali pertanyaan dari saudara Jaga ini. Jaga ini menanyakan tentang hemat dan boros itu. Jadi mungkin pengertiannya kan saya waktu tadi awal presentasi. Hemat energi itu bukan berarti mengurangi sekecil-kecilnya pemakaian energi itu. Tapi gunakanlah energi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya kita butuhnya 100 kWh, ya jangan pakai 150. Nah kalau butuhnya 100 terus pakai 150 itu namanya boros. Otomatis kan itu rugi besar. Pertama rugi dia membayarnya otomatis kalau dia lebih memakai listriknya 100 seperti keperluannya 100 digunakan 150, otomatis dia harus membayar lebih besar. Nah bagi pemerintah dengan adanya pemborosan ini kan ada sisa-sisa energi, sisa-sisa listrik yang bisa digunakan untuk melistriki daerah-daerah atau desa-desa yang belum menikmati listrik. Saya tadi sebutkan bahwa 45% penduduk kita itu belum menikmati listrik. Nah apabila kita yang sudah menikmati listrik melakukan pemborosan, bagaimana kita mengadakan pemerataan kepada masyarakat yang belum menikmati listrik? Jadi tidak dilakukan lagi bahwa itu boros, dan ini jelas boros itu mudaratnya lebih besar daripada ini hemat. Hemat itu tidak ada mudaratnya. Jadi mungkin ada sesuai dengan ajaran agama juga bahwa gunakanlah seperlunya saja. Kalau makan juga kan berhentilah makan sebelum kenyang, ya gitu. Itu juga sesuai dengan ajaran agama. Mungkin tanggapan dari kami cukup sekian dulu Pak. Nanti lebih dari. Terima kasih. Kata Pak Posasih, boros mudaratnya lebih besar. Sebagai contoh, kita lihat di atas lampu terus menyala pada siang hari. Itu artinya apa? Artinya state terus mengeluarkan uang detik demi detik. Nah sekarang sudah mati. Terus mengeluarkan uang yang tidak ada manfaatnya. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai masalah pemasangan yang 450 PA ya. Saya cerita dulu bahwa dulu ketika PLN masih banyak mendapat subsidi dari pemerintah, itu kita penyambungan baru itu kita ditarget. Jadi dan penambahan pelanggan atau penyambungan baru itu merupakan salah satu indikator kinerja kita, Pak. Itu Pak ya, indikator kinerja. Tapi ketika terjadi krisis moneter tahun 97 dan kesini, di mana kondisi keuangan pemerintah menjadi tidak menggembirakan, maka penyambungan baru atau penambahan pelanggan yang semula kita target ini menjadi kuota dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena memang kondisi keuangan kita tidak memungkinkan untuk itu. Untuk tahun 2003 ini, itu PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten mendapat kuota kurang lebih sekitar 250.000 sambungan baru. Dan 48.000 diantaranya adalah untuk pelanggan yang dengan daya 450 VA. Jadi apa artinya? Artinya bahwa penyambungan untuk daya 450 VA itu tidak diberhentikan, tidak ada penutupan itu. Hanya kondisinya sangat terbatas, maka kita menggunakan cara waiting list. Silahkan, karena kondisinya hanya sedikit, maka yang membutuhkan banyak, maka kita melakukan waiting list. Kalau saat ini dibuka pun, saya baca di, jadi ada 4
juta pelanggan Indonesia itu sudah ngantri sekarang bertambah untuk pasang baru. Hanya kondisi tidak memungkinkan. Jadi sekali lagi bahwa 450 kita tidak ada penutupan, tapi kita tetap layani, hanya kita atur ya skala prioritas sehingga betul-betul 4,5 itu untuk saudara-saudara kita yang memang betul-betul membutuhkan, jauh sekali dari dari kota. Kalau di kota saya kira 4,5 mampu lah ya. Coba aja nanti misalkan ada masjid yang minta dengan tarif S 450 PA, pasti disambung itu. Pasti disambung. Ada itu. Itu yang pertama. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa pelanggan kita itu ada 6.200.000 sekian seluruh Jawa Barat dan Banten. 93% adalah pelanggan rumah tangga dan 90% adalah pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA. Jadi 90% pelanggan kita itu adalah R kecil, rumah tangga kecil 450 VA, di mana harus membayar jauh di bawah dari harga pokok produksi kita. Itu yang pertama. Kemudian dari Mas Arifin, krisis energi ya. Krisis energi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kosasih bahwa kondisi pembangkit kita saat ini tidak ada penambahan yang signifikan. Sementara secara alamiah konsumsi daya terus mengalami peningkatan. Untuk tahun lalu berapa persen? 8% ya, sekitar 8% kita peningkatan konsumsi daya. Artinya apa? Artinya bahwa kita juga harus menyediakan ekivalen yang benar adalah 2 kali dari 8% peningkatannya. Nah masalahnya sekarang siapa yang mau membangun pembangkit? Pemerintah tidak ada dana, PLN juga tidak punya kemampuan. Satu-satunya yang kita harapkan adalah investor yang akan membangun pembangkit. Pertanyaannya adalah apakah investor mau menginvestasikan dananya apabila harga pokok, harga jual listrik itu masih seperti sekarang, dijual di bawah harga dengan mendapatkan subsidi. Oleh karena itu tarif dasar listrik kita terus mengalami kenaikan untuk mencapai titik istilah kita adalah mencapai nilai keekonomian ya, break even plus jadi keuntungan untuk ekspansi, untuk pengembangan gitu. Kemudian masalah pencurian, kita selalu hemat, ternyata banyak pencurian dilakukan oleh pelanggan-pelanggan besar dan tidak satupun yang ditindak tadi ya Pak Kosasih seperti itu ya. Mungkin kalau perlu kami sampaikan bahwa mulai bulan Juni yang lalu kita itu ada kerjasama dengan pihak Polri, tepatnya kalau secara nasional itu Kapolri dengan direktur utama kita itu mulai Februari ya. Kemudian di Jawa Barat dan Banten kita tindak lanjuti per April yang lalu, dan mulai tanggal 2 Juni sampai dengan 17 Juni itu kita lakukan operasi. Kita beri nama operasi petir ya, sandinya operasi petir. Di sana kita sekitar ada 4.000 sekian pelanggan kita yang sudah kita lakukan operasi, dan hampir kurang dari separuh itu 40%-an itu ternyata ada pelanggaran, dan itu juga kita tindak lanjuti. Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap event kejadian itu bisa mempunyai 2 aspek hukum. Yang pertama adalah hukum perdatanya, yaitu dengan PLN-nya, jual belinya, di mana implementasinya bahwa si pelanggan apabila kedapatan dengan pelanggaran dia harus membayar namanya tagihan susulan. Ada perhitungan kami pelanggarannya apa. Kemudian sisi lain mungkin ada unsur pidana. Nah ini menjadi domain dari pihak kepolisian. Apakah itu memenuhi unsur pidana atau tidak, itu pihak kepolisian yang menyuarakan. Dan kami kerjasama. Dan kerjasama ini akan terus berlanjut sampai dengan untuk tahap pertama sampai dengan pada akhir tahun 2003 ini. Dan dalam waktu dekat pasti akan ada operasi kembali. Ada salah satu yang terkena operasi itu di Kota Bandung. Saya sebutkan pelanggannya X saja, itu salah satu hotel X. Dia terkena operasi dan cukup besar tagihan susulannya, mencapai 3, sekian M, dan itu diekspor di mass media juga. Sehingga dan saat ini masih dalam proses penindakan polisi. Dan 2 hari yang lalu kita pun ada perkara kita juga penjualan listrik yang sedang sidang di Pengadilan Negeri Bandung. Acaranya pembuktian 1
saksi waktu itu ya, 2 hari yang lalu. Jadi ada. Jadi kita komit bahwa kita akan bersama-sama dengan para penegak hukum yang lain untuk menegakkan masalah pencurian khususnya di bidang listrik ini. Satu hal, barangkali ada dari rekan-rekan sini yang kuliah di Fakultas Hukum, kita sering mengalami mentok apabila itu kita teruskan ke pengadilan khusus pidana. Apabila jaksa menanyakan berapa yang dicuri listriknya dan sejak kapan itu dicuri. Apabila pertanyaan itu sudah muncul, kita selalu mentok, kita tidak bisa menjawab itu. Karena secara teknik, secara visual itu susah untuk dibuktikan. Nah, ini adalah PR bagi adik-adik sekalian nanti apabila menjadi penegak hukum, tolong dirumuskan gimana sih kalau tuntutan listrik itu, kalau yang dicuri itu barang mudah kita kelihatan berapa yang dicuri kelihatan dan mulai kapan bisa dilacak. Tapi kalau listrik berapa yang dicuri dan mulai kapan kita selalu tidak bisa membuktikan. Nah, apabila sudah demikian, jaksa harus membuktikan tuntutannya, maka tuntutan tidak terbukti. Nah, ini kesulitan kita. Itu. Jadi jangan khawatir bahwa operasi petir yang lalu kita sudah bisa mendapatkan tagihan susulan sekitar 5, sekian M dalam waktu 2 minggu. Mudah-mudahan nanti akan berlanjut terus. Kemudian masalah suntet. Nah, ini perlu saya jelaskan bahwa PLN itu ada yang tukang bangun, ada yang tukang operasikan, tukang menyalurkan energinya, tapi ada juga yang tukang jualan listrik. Nah, suntet ini adalah pada rekan-rekan kami yang di saat pembangunan, jadi proyek namanya ya, proyek kalau di Jawa Barat itu di Pulau Jawa ini namanya proyek induk pembangkit dan jaringan JBN Jawa Bali Nusa Tenggara. Nah, kalau di Jawa Baratnya proyeknya adalah di Jalan Ciliwung sana, namanya proyek jaringan Proring. Nah, salah satunya adalah masalah yang Kaligawe kemarin ya, itu. Tidak pas kalau saya menjelaskan itu karena itu memang bukan domain saya. Kebetulan kami berada di sisi yang tukang jual listrik, kami di distribusi. Sementara setiap itu masalah di proyek. Hanya tadi pagi saya baca koran Mitra Dialog ya. Saya bacakan judulnya aja. Ratusan warga desa datangi kantor DPRD, koordinator suntet diduga gelapkan uang ratusan juta. Ini kata koran ya, kata koran. Jadi artinya apa? Bahwa sudah kenapa PLN bayar 1,5 di sini, bahwa angka 1,5 itu adalah dilakukan setelah adanya pendataan ulang dari 4 sekian yang dimintakan. Setelah didata ternyata ketemulah angka 1,5 itu dan itu sudah dibayar. Ternyata setelah dibayar tidak sampai kepada yang seharusnya menerima. Yang menerima hanya terima 79 juta kalau tidak salah. Jadi ini kata koran. Jadi itu yang masalah suntet. Kemudian pasang baru di loket kok 900 ya, kemudian di subkan kok 350. Sebetulnya di loket itu kalau pemasangan 909 VA itu sekitar 415 ke PLN instalasi lain. Jadi di PLN itu ada namanya biaya penyambungan dan uang UMTL lah, kalau dulu namanya uang jaminan langganan ya, uang luka tagihan listrik UMTL. Itu hanya itu yang masuk ke PLN. Selebihnya soal instalasi itu adalah menjadi pemenang dari yang punya sambungan dengan bicara dengan instalatir nantinya, seperti itu. Nah, ya jadi kalau di loket sebaiknya langsung saja kepada loket, dan apabila ada yang lebih murah dari itu, tolong hati-hati menanyakan, jangan-jangan itu adalah sambungan liar. Karena sekarang ini banyak sekali setelah dilakukan operasi petir kemarin di beberapa cabang juga termasuk di Cirebon, itu ada berapa 840 yang non konsumen. Itu artinya apa? Sambungan liar. Apa arti sambungan liar? Listrik yang dipakai tidak menjadi rekening, tidak ada pembayaran kepada PLN. Nah, hati-hati. Nah, apabila kena demikian, pelanggan sendiri yang akan dirugikan nantinya. Jadi mohon hati-hati apabila ada yang menawarkan lebih murah. Jangan-jangan itu sambungan liar, dan laporkan segera kepada kantor pelayanan kami terdekat
langsung kalau tidak mendapat pelayanan yang baik pada pelayan kami di depan, silakan langsung ke manajernya. Kalau manajernya enggak ke Pak Mufti, kebetulan ada di depan saya ini, beliau adalah manajer area untuk daerah Cirebon. Kalau nggak ditanggapi juga, langsung aja ke kantor distribusi dengan saya, Bu Mas ya. Berikutnya Bang Jaja, saya sangat tertarik sekali dengan statement Pak Jaja bahwa loh, kita itu jualan kok malah disuruh hemat, kan nggak masuk akal. Orang jualan kok malah disuruh membelinya, jangan pakai hemat aja. Ya, kalau yang dijual itu menguntungkan. Kalau yang dijual menguntungkan, kita akan mensugesti pembeli kita untuk menggunakan sebanyak-banyaknya. Tapi nyatanya bahwa listrik yang dibayar oleh pelanggan ini saat ini itu masih di bawah biaya pokok produksi, sudah kita biaya pokok produksi. Ya, 488. Sementara biaya produksi kita 648, masih sekitar hampir 700. Jadi perlu kami sampaikan bahwa berapa biaya pokok produksi dari listrik yang dibuat itu adalah masalah yang berbeda dengan berapa harga listrik itu dijual kepada pelanggan. Kalau biaya pokok produksi listrik itu hampir dipastikan dimanapun akan sama. Karena di dunia ini tidak banyak pembangkit listrik ya. Kita kembali kepada para pendiri negara kita dulu bahwa kita sepakat untuk mendirikan pembangkit listrik yang besar-besar, bukan yang kecil seperti misalkan ada sungai kita bikin pembangkit, tidak seperti itu, tapi pembangkit besar seperti di Suralaya, kemudian di Priok, kemudian di Muara Karang, Saguling, Muara Tawar, Paiton dan sebagainya. Artinya pembangkit besar. Nah, sementara di dunia ini tidak banyak yang bisa memproduksi itu, hanya sekitar 10 itu tinggal di emas seperti IBM, Siemens, kemudian Alstom dan sebagainya. Nah, dengan demikian dimanapun listrik itu dibangkitkan itu mempunyai biaya yang kurang lebih sama. Kalau perhitungan dengan dolar mungkin sekitar 7 sen dolar ya, sekitar 7 sen dolar per kWh. Nah, masalahnya berapa listrik tersebut akan dijual kepada pelanggan itu soal lain. Itu masalah kebijakan. Ada negara yang menjual dilepas saja, lepas harga pasar saja, atau di atas harga biaya produksi tadi. Ada negara yang menjual sama dengan biaya produksinya, tapi ada juga negara yang menjual jauh di bawah harga biaya produksinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya harus ada biaya yang ditanggung di sana. Siapa yang menanggung? Yang mengeluarkan kebijakan pemerintah dalam hal ini, itulah namanya subsidi. Jadi kalau semakin banyak listrik khususnya yang masih di bawah harga kapasitor dijual, artinya semakin banyak juga subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Itu dari sisi perhitungan ekonomi ya. Dari sisi perhitungan yang kedua ekonomi tidak etis dong kalau kita mensugesti masyarakat ke boros. Karena dampaknya pun kepada pengguna listrik akan membayar jauh lebih besar. Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi begitu ya Pak Jaja ya, bahwa kenapa kita kok justru minta hemat energi. Pak Budi tadi disitu segera dijawab oleh Pak Bupati. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan masukan dan saran pendapat. Ini yang perlu saya ketahui. Yang berikutnya tentang minuman bebas keras di dunia sumber. Saya minta data tekniknya, alamatnya, desanya bisa dikirimkan langsung ke saya. Ini mana Yasa? Siapa tahu siapa pemiliknya? Nanti kita akan tindak lanjuti kepada Kapolres untuk melakukan koordinasi.
Jumlah desanya ada 412, kelurahan 12 kelurahan. Tidak mungkin semuanya terakomodir. Dilakukan secara bertahap. Pada waktu usulan PJU di Kaliwadas memang melalui kami, melalui saya, sehingga 2 titik arah Kaliwadas dan 3 titik di daerah untuk asrama pengungsian. Mengapa? Karena kepolisian atau asrama polisi berada di tengah sawah, dan keduanya tenaganya sangat dibutuhkan oleh daerah lebih keamanan. Jadi bukan berarti berbeda-beda. Tidak ada perbedaan antara untuk kepentingan. Sekarang bagaimana? Contoh saya, kalau saya gelap, bagaimana pandangan umum masyarakat daerah lain? Perlu PJU. Berarti ditambahkan, bagaimana kalau misalnya asrama polisi remang-remang, tanggapan dari Polda, tanggapan dari polisi, tidak ada kemudian, tidak ada koordinasi atau kendala dengan pihak kepolisian. Tadi tentang 2 atau 3 memang tidak harus bertahan karena kebutuhan atau anggaran yang ada dan data kita terbatas. Tapi insya Allah ke depan secara bertahap akan dilakukan. Tetapi yang paling utama sekarang itu bagaimana juga suara masyarakat. Jangan semua tergantung pada pemerintah. Suara masyarakat seperti kita lihat dari alat lumbon ke alat tenangan, itu masyarakat sendiri yang memasang. Sekarang itu hilang rasa gotong royongnya, hilang kebersamaannya, semuanya pemerintah saja. Bagaimana menggali potensi juga masyarakat setempat? Banyak di Kaliwadas orang kaya misalnya minta untuk penerangan jalan desa. Kalau semua tergantung pada pemerintah dengan kondisi utang yang masih banyak, dengan subsidi kepada BBM, subsidi kepada PLN yang masih banyak yang boleh dipikirkan. Tapi terima kasih, nanti kita akan tanggapi ke depan secara bertahap, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Yang dari Korps Merah Putih, mari kita ciptakan Indonesia yang aman dan damai. Yang kedua, ciptakan iklim yang baik pada saat pemilu 2024. Karena ribut kita yang tentunya di atas. Semua punya hak demokrasi, tetapi menggunakan demokrasi yang benar. Sekali lagi, jaga, saya titip, apalagi Cirebon sebagai kota wali, Cirebon pusat Indonesia, kata salah seorang kiai di Babakan Jawa ini, kalau sudah rindu, Jakarta rindu, masih tidak apa-apa. Tapi kalau Cirebon rindu, biasanya merambah ke yang lain. Saya percaya pada kawan-kawan BEM dan lain-lain akan menjaga selalu Cirebon yang dicintai. Terima kasih. Ada kesempatan cukup. Oke. Dari awal sampai akhir tadi sudah sama-sama kita ikuti berbagai diskusi, berbagai saran, berbagai informasi, berbagai keterangan, berbagai kebijakan, baik terkait dengan pemerintah daerah maupun tetangga dan lain-lain. Dan kita sama-sama sudah punya solusi sendiri, punya solusi sendiri, dan oleh karena itu kami sangat terima kasih kepada audiens semua dan secara apresiatif mengikuti jalan diskusi.
Masuk TVRI. Cabang Cirebon. Ya. Hah? Sampai lagi. Ya saudara gua tahu di Amerika. Mau banget kuburan. Kuburan mau. Kuburan tepuk tangan dong, buat yang dua ini semua. Ya. Merah putih. Merah putih. Alhamdulillah, ternyata semangat masih membara. Apa? Mohon dipersilakan Pak sambil kami istirahat ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Pengikut Bang kemudian juga dari lainnya, saya ucapkan sekali lagi selamat datang di unit pelayanan jaringan bus. Saya kira dari kami, saya kira mudah-mudahan dalam penyambutan kami tidak ada satu hal yang tidak pernah di hati Bapak semua. Dan sekali lagi juga kami ucapkan kepada Bapak dari PLN Pusat maupun dari desa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua peserta silakan ambil sepedanya masing-masing berurutan dari nomor 1 sampai 58. Kita hitung sampai 10. 1, 2, 3. Depan lagi ya. Dengan kibaran bendera start nanti oleh Bapak Sekda Kabupaten Brebes. Kalem. Sebelumnya akan diawali dengan serah terima fundel dari PLN UP Brebes, manajer UPJ diserahkan pada rombongan yang telah diterima sebagai kenang-kenangan pada rombongan atau tim long bike dari Jakarta ini. Kemudian hitungan 3, 2, 1. Ya, start dimulai perjalanan yang baik. Selamat jalan beserta rombongan mahasiswa.
Ya, kita kan lagi jamin makan ini daripada kita ulang-ulang kita ngajam lagi makannya udah nyampe. Sama juga ya. Pukul gua aja udah beli kopi sana. Potongan berapa ya? Saya informasikan aja. Bu dokter mau bangkitin semangat kita ya, karena tidak sarapan loyo gitu loh. Ya kan? Tapi pas Superman, suntikan kebo. Pakai suntikan kebo. Terus sekarang gimana? Sekarang kita coba kalau ada kan masih santri. Ini yang belum dapat rotinya mana? kabur dia tuh. Yang positif belum. Apa tuh? Yang positif malu kan ada 100 pasang. Iya, ini coba tambah. Udah.
Satu. Objek wisata. Set itu, set. Set itu. Iya, iya, iya. Norak banget sih. Banyak serigalanya. Sepi ya. Long back. Long back. Hei, Jul. Dokter periksa, Bu. Siapa sih kuku yang muda tadi? Abang ya?